Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, hari baru telah kembali menjadi bagian kita pada hari ini. Dan dengan izin Tuhan, saya Pendeta Alvira Yolanda Karambo Tatiwakeng saat ini menjalankan tugas sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Maranatha Bojonegoro. Dan melalui program Morning Call pada saat ini, saya ingin kembali mengajak ibu, bapak, dan anak-anak, mari kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, yang senantiasa mengasihi kami dengan berbagai kelimpahan karunia, kami bersyukur Tuhan, bahwa pagi hari ini kembali Tuhan karuniakan kami kesempatan untuk bangun dengan tubuh penuh keberkatan. Dan saatnya kami juga akan melandasi sepanjang hari yang akan kami jalani hari ini, terlebih dahulu melalui firman dan kebenarannya. Berkati kami Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini, agar kiranya firman Tuhan yang kami baca dan renungkan benar-benar akan menjadi berkat dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 hingga ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28 ayat 17 hingga ayat 29. Saya akan membacakan bagi kita semua. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore.
Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini bercerita tentang perjalanan Rasul Paulus setelah tiba di Roma. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa setelah tiba di Roma, Paulus menyampaikan pembelaannya di hadapan para pemuka agama Yahudi. Paulus menceritakan bagaimana perlakuan yang ditujukan kepadanya. Bahkan Paulus lanjut menyampaikan bahwa setelah dia menjalani pemeriksaan pun dan tidak ditemukan satupun kesalahan yang telah diperbuatnya yang setimpal dengan hukuman mati, sehingga dia pun rencana dibebaskan. Namun, karena tentangan dari orang-orang Yahudi, Paulus terpaksa naik banding kepada Kaisar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Paulus ternyata dirasa masih kurang dalam penjelasannya. Oleh karena itu, maka dalam kesepakatan bersama, ditentukanlah waktu yang tepat untuk mereka bertemu kembali dengan Paulus. Dalam perjumpaan itu, Lukas menulis pada ayatnya yang ke-23, bahwa Paulus menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan menceritakan tentang Yesus. Hal itu dilakukannya bahkan dari pagi hingga pada sore hari. Adapun dampak dari kesaksian Paulus disebutkan di dalam ayat yang ke-24, bahwa ada yang percaya oleh perkataannya, namun ada juga yang tidak percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat GPIB
dimanapun saudara berada. Hari ini firman Tuhan sungguh akan menguatkan iman kita. Firman Tuhan hari ini juga kembali mengingatkan kita tentang bagaimana proses yang dijalani oleh Paulus sebelum dia dan orang-orang atau para tawanan lainnya beserta dengan Lukas tiba di kota Roma. Bukan perjalanan yang sebentar dan bukan waktu sesaat yang dijalani oleh Paulus. Berbagai tantangan yang dialami dan dirasakan teristimewa dalam pelayaran mereka untuk tiba di kota Roma menjadi gambaran bahwa apa yang harus dijalani oleh Paulus sekali lagi bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Tidak semua orang tentu akan sanggup untuk menjalani proses seperti yang dijalani oleh Paulus. Seorang yang harusnya tidak memiliki kesalahan apa-apa, tapi harus menjalani proses yang tidak nyaman, tidak baik, dan tentu saja hal ini bagi banyak orang tentu bukanlah merupakan suatu keadilan. Tapi tidak demikian bagi Paulus. Apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, bahkan dampak dari ketidakadilan yang juga dia rasakan, sekali lagi tidak membuat Paulus patah semangat. Paulus tidak merasa bahwa dia harus undur atau menyerah dengan keadaan. Bahkan dalam proses pelayaran menuju ke kota Roma pun, Bapak Ibu, sahabat GPIB, kita juga mendapati bahwa ternyata proses yang dijalani juga tidak mudah. Ketika apa yang menjadi buah pikirannya disampaikannya kepada perwira Julius waktu itu, justru malah mendapatkan penolakan dari sang perwira dengan hanya mendengarkan jurumudi dan nakoda kapal. Tentu sekali lagi bahwa ini bukanlah hal yang nyaman atau mudah untuk dijalani bagi orang lain. Tapi sekali lagi bahwa tidak demikian bagi Paulus. Paulus rela menjalani proses itu. Bahkan dikatakannya bahwa walaupun dia harus naik banding kepada kaisar, dia rela untuk datang menjumpai kaisar, bahkan untuk menyampaikan bahwa apa yang dia alami, dia rasakan sangatlah tidak adil. Tapi Bapak Ibu, sahabat GPIB, di balik semua keadaan itu, Paulus menyadari satu hal, bahwa dalam setiap proses perjalanan yang harus dia jalani kala itu, semua ada dalam pengaturan Tuhan. Inilah yang kemudian mengingatkan kita kembali tentang bagaimana totalitas diri dari Paulus menyerahkan kehidupannya, menyerahkan perjalanan hidupnya, bahkan semua bentuk tugas pelayanan pekabaran Injil yang harus dikerjakan itu hanya dalam tuntunan dan pemeliharaan Allah. Inilah yang disadari oleh Paulus, bahwa
Tidak mudah memang jalan yang harus dilaluinya. Tapi Allah tentu punya maksud. Apa itu? Agar Paulus menjadi perpanjangan tangan Allah. Paulus dapat menceritakan siapa Allah sesungguhnya. Bahkan dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa dia menceritakan siapa Yesus. Bagaimana pertolongan Allah dalam kehidupannya. Bahkan itu disampaikan yaitu dari pagi hingga sore hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bersama. Walaupun mungkin agak sedikit melenceng dari rencana awal Paulus semula melalui pembacaan pada hari ini, bahwa seharusnya dia menyampaikan pembelaannya sendiri. Pembelaan tentang apa yang dia alami, tentang ketidakadilan yang dia rasakan. Tapi kemudian Allah memakai dia untuk maksud yang lain. Bahkan dalam pembacaan kita tadi disampaikan di ayat yang ke-28 menyatakan demikian, Ibu Bapak Saudara, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Hal itulah yang disampaikan oleh Lukas melalui pembacaan pada hari ini. Dan proses inilah Bapak Ibu Saudara yang kemudian dapat menjadi pelajaran berharga, menjadi kekuatan iman bagi kita, teristimewa menjalani hari baru hari ini. Kita baru berada di hari ke-27 di tahun yang baru ini. Ada begitu banyak hal yang masih harus kita kerjakan ke depan dengan izin Tuhan. Ada begitu banyak tugas yang masih harus kita lakukan dengan izin Tuhan. Dan itu berarti akan begitu banyak tantangan yang mungkin akan ibu bapa, anak-anak hadapi nanti. Ada proses yang nyaman mungkin menurut kita, dan ada proses yang mungkin tidak nyaman menurut kita. Tapi mari belajar dari sosok Paulus. Walau tidak mudah jalan yang harus ditempuhnya. Walau tidak mudah dia mengupayakan keadilan bagi dirinya. Walau perjalanan panjang bahkan berhari-hari, dia harus melalui prosesnya untuk mendapatkan keadilan. Tetapi satu hal yang menjadi kekuatannya, bahwa selalu ada maksud Tuhan dari setiap rencana yang diizinkan Tuhan untuk dilalui oleh Paulus. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita kembali diingatkan, jangan pernah gentar menghadapi berbagai keadaan yang walaupun menurut pikiran, hati kita tidak akan bisa membuat kita bahagia atau sukacita, karena hal-hal tersebut jauh dari apa yang kita upayakan, kita usahakan. Tapi yakinlah selalu bahwa di balik semua keadaan itu, kemurahan Tuhan akan tetap memberkati dan menguatkan. Di balik semua keadaan itu, pahit sekalipun jalan yang harus kita tempuh,
Percayalah bahwa Allah menginginkan kita untuk senantiasa menceritakan kepada banyak orang bahwa jalan hidup kita, usaha kita, pelayanan kita memang tidak mudah. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa karena Allah sumber berkat telah menganugerahkan semua keadaan, telah menuntun dan menyertai kehidupan ibu, bapak, saudara, dan anak-anak, sehingga semua jalan-jalan sulit itu pun, persoalan-persoalan itu pun sanggup untuk dilalui. Yakinlah selalu bahwa tangan pemeliharaan Tuhan tidak pernah akan berhenti. Yakinlah selalu, ibu, bapak, saudara, dan anak-anak, bahwa kasih Allah yang telah sanggup menolong kita, membawa kita, menuntun kita di tahun yang lampau, dan membawa kita masuk di tahun yang baru ini, juga adalah Allah yang sama, yang akan menuntun dan menyertai perjalanan hidup kita di sepanjang tahun ini. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Tetaplah kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya, biarkan Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami kembali dikuatkan. Walau terkadang jalan kami berat, langkah kami terasa sulit, karena berbagai tantangan yang ada di hadapan kami. Namun hari ini kami pun belajar dari Paulus, bahwa kami punya Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan di balik segala keadaan, kami harus belajar untuk juga menyampaikan tentang betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Berkati kehidupan kami yang kami jalani bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Berkati pelayanan kami, berkati tugas-tugas kami, berkati usaha bahkan apapun yang Tuhan percayakan untuk kami jalani sepanjang hari ini. Mari Tuhan, mampukan kami untuk melaluinya. Karena kami percaya, kalau Tuhan telah mempersiapkan, ada begitu banyak hal bagi kami untuk kami kerjakan, agar kami dapat terus menyatakan kasih dan kemuliaan nama Tuhan untuk terus kami bawa di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat dan kemurahan-Mu. Dan biarlah melalui doa ini, kami juga ingin berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode. Kami juga berdoa bagi unit-unit misioner, baik di tingkat sinodal maupun di jemaat-jemaat yang ada, para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan izinkan untuk melayani. Dimanapun Tuhan tempatkan, mari Tuhan kuatkan mereka. Karena kami percaya bahwa hanya dengan kemampuan dari Tuhanlah mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kemurahan Tuhan tetap senantiasa terpancar dalam kehidupan kami, untuk kami nyatakan bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan akan terus ada menyertai langkah kehidupan kami. Dan
Izinkan kami melalui sepanjang hari ini dan hari-hari kami ke depan dengan melalui berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati ibu bapa, saudara, serta anak-anak mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian perjumpaan kita pada saat ini, ibu bapa, saudara, dan anak-anak. Selamat menjalani hari yang Tuhan karuniakan. Tuhan Yesus memberkati.